Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Ayu Permata dengan 3 digit NPM terakhir 109 kelas 2024C. Di sini saya akan membahas soal UTS mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil Magister Pendidikan. Baik, langsung saja mulai dari soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, dalam konteks kepramukaan, jelaskan pengertian dan konsep pembagian kelompok, berikan contoh implementasi pembagian kelompok dalam kegiatan kepramukaan, bagaimana pemahaman Anda terhadap pentingnya pembagian kelompok dalam gerakan pramuka, berikan argumen yang mendukung pendapat saudara. Nah, untuk jawabannya, dalam konteks kepramukaan, pembagian kelompok merupakan suatu sistem pengorganisasian anggota ke dalam unit-unit kecil yang disebut regu atau sangga, dengan tujuan untuk mempermudah pembinaan, meningkatkan efektivitas kegiatan, serta menanamkan nilai kerjasama dan tanggung jawab. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika dilakukan dalam kelompok kecil karena setiap anggota memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Nah, contoh implementasinya dapat dilihat pada kegiatan perkemahan di mana anggota dibagi ke dalam beberapa regu yang masing-masing memiliki ketua dan tugas tertentu, seperti regu konsumsi, kebersihan, atau perlengkapan. Nah, dalam kegiatan tersebut setiap anggota belajar berkolaborasi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah bersama. Nah, pembagian kelompok ini sangat penting dalam gerakan pramuka karena menjadi sarana pembentukan karakter, khususnya dalam hal kepemimpinan, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, dengan adanya sistem kelompok, setiap individu tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi juga berperan aktif dalam keberhasilan kelompok. Nah, oleh karena itu, pembagian kelompok merupakan salah satu elemen kunci yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan secara menyeluruh. Lalu untuk soal yang kedua, asas dan lambang merupakan elemen penting dalam gerakan pramuka. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas dan lambang dalam pramuka, mengapa asas dan lambang tersebut menjadi bagian esensial dari gerakan pramuka. Jelaskan hubungan antara asas dan lambang dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh gerakan pramuka. Nah, asas dan lambang merupakan elemen penting dalam gerakan pramuka karena keduanya mencerminkan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan kepramukaan. Asas dalam gerakan pramuka mengacu pada landasan filosofis dan moral yang mendasari gerakan ini, seperti berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip dasar kepramukaan yang mencakup iman dan takwa, kepedulian terhadap sesama, dan cinta alam. Sementara itu, lambang pramuka berupa tunas kelapa memiliki makna simbolis yang mendalam, seperti ketahanan, kegunaan, dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai kondisi. Asas dan lambang menjadi bagian esensial karena berfungsi sebagai identitas sekaligus pengingat nilai-nilai yang harus diinternalisasi oleh setiap anggota pramuka. Nah, hubungan antara asas dan lambang dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan sangat erat kaitannya, karena lambang bukan hanya sekadar simbol visual, tetapi juga representasi konkret dari nilai-nilai seperti kemandirian, kerja keras, dan semangat kebangsaan. Nah, dengan memahami asas dan makna lambang, anggota pramuka diharapkan tidak hanya mengenal simbol, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk soal ketiga, fungsi dan peranan kepramukaan dalam pendidikan bangsa memiliki dampak yang signifikan. Jelaskan apa saja fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Berikan argumen dan saran mengenai bagaimana meningkatkan peran kepramukaan dalam pendidikan di era digital saat ini. Nah, kepramukaan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pendidikan bangsa, terutama dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu fungsi utama kepramukaan adalah sebagai sarana pendidikan non-formal yang melengkapi pendidikan formal di sekolah dengan menekankan pada pembelajaran berbasis pengalaman langsung.
Selain itu, kepramukaan juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan, kepemimpinan, serta kepedulian sosial dan lingkungan. Dalam proses pendidikan bangsa, kepramukaan menjadi wadah pembinaan generasi muda agar memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Di era digital saat ini, peran kepramukaan perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran dan komunikasi tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar kepramukaan. Misalnya, kegiatan pramuka dapat dikombinasikan dengan penggunaan media digital untuk dokumentasi, pembelajaran daring, atau kampanye sosial. Selain itu, pembina pramuka perlu berinovasi dalam merancang kegiatan yang relevan dengan perkembangan zaman agar tetap menarik bagi generasi muda. Nah, dengan demikian, kepramukaan tetap dapat menjadi sarana pendidikan karakter yang efektif di tengah tantangan era digital. Lalu, untuk soal yang keempat, prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem among merupakan fondasi utama dalam gerakan pramuka. Jelaskan secara detail mengenai prinsip dasar, metode, dan sistem among kepramukaan, berikan argumen dan saran terkait pentingnya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan kepramukaan. Nah, prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem among merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan kegiatan pramuka. Prinsip dasar kepramukaan mencakup nilai-nilai fundamental seperti iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepedulian terhadap sesama manusia dan alam, serta komitmen terhadap diri sendiri. Metode kepramukaan merupakan cara atau pendekatan yang digunakan dalam proses pendidikan pramuka seperti belajar, sambil melakukan kegiatan berkelompok, penggunaan tanda kecakapan, serta kegiatan yang menarik dan menantang. Sementara itu, sistem among adalah sistem pendidikan yang menekankan pada peran pembina sebagai pembimbing yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang dengan prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Nah, ketiga aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik kepramukaan. Pemahaman yang baik terhadap prinsip, metode, dan sistem among sangat penting agar kegiatan pramuka tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menjadi sarana pendidikan karakter. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari pembina dan anggota untuk mengimplementasikan kegiatan ketiga aspek tersebut secara konsisten dalam setiap kegiatan sehingga tujuan kepramukaan dapat tercapai secara optimal. Lalu untuk yang terakhir, organisasi gerakan pramuka memiliki struktur dan regulasi tertentu yang mengatur jalannya kegiatan. Jelaskan mengenai organisasi gerakan pramuka dan struktur organisasi yang ada di dalamnya. Apa itu ADART dan bagaimana pengaruhnya dalam gerakan anggota pramuka? Berikan argumen dan saran terkait pentingnya memahami ADART dalam kegiatan konteks pengalaman anggota gerakan pramuka. Nah, ADART merupakan dokumen yang mengatur tata cara organisasi dan pengelolaan gerakan pramuka. ADART ini berisi ketentuan mengenai tujuan organisasi, struktur organisasi, hal dan kewajiban anggota, prosedur pemilihan, serta mekanisme pengambilan keputusan. Memahami ADART penting untuk memastikan keselarasan antara pelaksanaan kegiatan pramuka dan membentuk kesadaran hukum serta disiplin dalam organisasi. Mungkin cukup sekian pembahasan soal UTS kepramukaan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.